Nah, untuk memulai kambing seperti ini sebaiknya teman-teman jangan lupa perhatikan juga keberadaan parasit ya atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel teman-teman, sebuah kanal YouTube yang selalu mempersembahkan konten seputar peternakan kambing sekaligus memberikan informasi harga kambing baik itu di pasar kambing ataupun lapak pedagang. Buat teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan salah satu kiat sukses breeding dengan modal terbatas. Sekaligus pada video ini juga nanti akan saya bagikan tips supaya teman-teman itu menjual indukan yang sudah tidak produktif tapi harganya tetap melebihi ketika teman-teman membeli bahan teman-teman. Karena seringkali terjadi teman-teman itu mengeluh belinya sekian, ketika dijual potong harganya sekian. Nah, makanya supaya teman-teman jadi paham, ikutin saja video ini. Jangan lupa dikasih jempol, komen, dan juga subscribe. Sebagai langkah awal teman-teman, sebelum memulai ternak kambing, yang harus benar-benar dipertimbangkan ataupun dipersiapkan adalah pakan. Karena seringkali peternak ini dipusingkan oleh ngarit atau mencari pakan. Ini bisa disiasati teman-teman, yaitu dengan cara menanam bank pakan. Tapi kalau untuk teman-teman yang ternak kambingnya masih 10 ekor ataupun 15 ekor, saya kira ini tanpa keberadaan bank pakan masih aman teman-teman. Namun buat teman-teman yang sekiranya mau ternak kambing dalam jumlah atau kapasitas yang banyak, 20 ekor, 30 ekor hingga 50 ekor, jika tanpa adanya dukungan bank pakan, ini nantinya akan terasa sangat berat. Terlebih kondisi cuaca yang kadang tidak menentu, bisa disebabkan oleh kemarau panjang sehingga banyak rumput-rumputan atau ramban-ramban lainnya yang mengering. Nah, hal ini tentu akan sangat membuat pusing bagi peternak kambing. Untuk 50 ekor ke atas, selain dari hijau-hijauan bank pakan yang kita tanam, teman-teman juga disarankan memakai pakan jenis fermentasi, terdiri dari onggok, jenjet, bungkil sawit, dan bungkil kelapa, yang nantinya akan dicampur, diaduk rata, ditambah mulase dan E4 untuk kemudian disimpan dalam plastik ataupun tong sebagai stok pakan. Sekarang kita mulai saja. Nah, ini terkhusus untuk pemula. Salam hormat untuk para senior peternak kambing. Untuk teman-teman yang mau memulai ternak kambing, gimana caranya supaya teman-teman tidak rugi ketika menjual kambing betina yang sudah tidak produktif? Caranya adalah di pemilihan bahan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kita memilih bahan kambing-kambing krucilan. Karena dengan memilih kambing krucilan ini tentu teman-teman akan mendapatkan keuntungan yang lebih atau berlipat jika dibanding dengan kambing indukan. Di video ini bisa teman-teman saksikan, ini adalah kambing-kambing dengan mulai harga 700 sampai 1.500.000. Untuk kambing yang berukuran 50 cm, ketinggiannya itu harganya 700, yang 55 cm 850, yang 60 cm 1.200.000,
yang 65 cm 1.500.000. Nah, untuk khusus yang tinggi badan 50 itu usia 4 sampai 5 bulan atau paling tua 6 bulan, teman-teman. Untuk 55 cm 6 sampai 6, 7 hingga 8 bulan. Untuk yang 60 cm itu 8 sampai 10 bulan. Dan yang untuk 65 cm itu 10 bulan ke atas. Nah, kenapa saya merekomendasikan teman-teman memulai ternak kambing dengan bahan yang seperti ini? Yang jelas ini kita menang harganya. Untuk yang 50 cm itu cukup 700.000. Yang 55 cm harganya 850.000, 60 cm 1.200.000, dan saya ulangi lagi, yang 65 cm itu harganya 1.500.000. Jika teman-teman memulai ternak kambing membeli bahan seperti ini, nanti teman-teman setelah dipelihara 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun, kira-kira kambing sudah tidak produktif lagi, ini ketika dijual pasti nilai jualnya tetap di atas harga ketika kita beli. Kambing potong catatannya dia tidak rusak ya teman-teman, dia tetap gemuk. Ini semurah-murahnya harga 1.600.000. Sedangkan kalau teman-teman beli kambing-kambing seperti ini, harganya paling mahal 1.500.000. Ini keuntungan yang pertama. Keuntungan kedua, teman-teman, nanti dari peranakannya teman-teman, walaupun mungkin butuh waktu 5 atau 6 bulan setelah teman-teman pelihara, nanti teman-teman taruhlah dalam 3 tahun itu beranak. Kita bikin gampang aja atau yang paling mudah, dalam 3 tahun itu beranak 4 kali, dan nanti dari cempe-cempenya itu kita sudah akan mendapat untung, sekaligus dari anak yang tahun pertama sudah akan beranak lagi ya teman-teman ya. Itu keuntungan yang kedua. Jadi kalau teman-teman memulai dengan ternak kambing memakai bahan seperti ini yang satu keuntungannya adalah ketika menjual potong ini tidak rugi. Yang kedua, nanti akan mendapatkan keuntungan dari peranakannya. Terus yang ketiga, teman-teman, dengan budget terbatas itu akan bisa mendapatkan jumlah yang cukup banyak. Contoh, dengan kambing yang harganya 700.000 dengan uang 7 juta, maka teman-teman sudah akan mendapatkan kambing betina sejumlah 10 ekor. Nanti teman-teman ketika membeli kambing seperti ini, seringkali akan ada kejadian kambing itu ketika masuk di kandang teman-teman akan terserang yang namanya belean atau sakit mata. Jadi untuk mencegah itu, salah satunya adalah teman-teman dimandikan dulu setelah sampai di kandang teman-teman. Jangan langsung dimasukkan ke kandang tanpa dimandikan. Dimandikan ini mengurangi resiko sakit mata dan juga gatal-gatal jika teman-teman mau mencampur air yang untuk mandiin si kambing itu dengan pastak ataupun regen. Namun perlu diketahui buat teman-teman, kalau memandikan kambing itu usahakan pagi dan dalam keadaan cuaca yang bagus. Untuk memelihara kambing, cara ngasih pakan ini saya sampaikan berdasarkan dari liputan-liputan saya di kampung saya sendiri, yang tentunya ini cara desa, lebih banyak manualnya ataupun sistem tradisional.
di sini cara ngasih pakan kambing itu kebanyakan 3 kali teman-teman. Tapi ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 2 kali. Kalau cara yang 2 kali itu pagi hari dikasih makan, pertama dikasih, nanti habis ditambahin lagi sampai kenyang. Terus siangnya istirahat, nanti sore pun seperti itu. Dikasih lagi, dikasih lagi, dikasih lagi hingga kenyang. Yang seperti ini mungkin terkesan boros, tapi ini cukup 2 kali saja. Ada yang pakai sistem 3 kali, yaitu pagi hari, siang hari, dan juga malam hari. Namun ada peternak yang sistemnya yang penting pakan ada, kambing teriak dikasih, kambing teriak dikasih, dipakan lagi seperti itu seterusnya. Jadi teman-teman silahkan mau pilih cara yang seperti apa dalam memberikan pakan ke hewan peliharaannya, karena tentu setiap peternak punya cara masing-masing. Nah, untuk memulai ternak kambing seperti ini, sebaiknya teman-teman jangan lupa perhatikan juga keberadaan parasit ya, atau cacing. Jadi ini pakai cara yang sederhana saja, teman-teman cukup memberi obat cacing yang saset untuk tinggi 50 cm itu cukup dikasih setengah saset teman-teman per 1 ekor. Itu kalau ngasih makan pakai pisang yang matang dibelah, kasihkan tengahnya separuh, berikan 1 kambing. Begitu seterusnya hingga semuanya tercukupi. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang dikasih minum, silahkan bisa. Mungkin kalau 10 ekor cukup 5 saset diaduk secara merata, tapi dicukupkan supaya 10 ekor kambing itu semuanya minum obat cacing tersebut. Untuk selebihnya teman-teman nggak cukup cuman itu saja. Jadi ternak kambing itu tidak serta-merta hanya dikasih makan, diperhatikan parasitnya. Ada faktor lain seperti kebersihan kandang, itu penting teman-teman. Selanjutnya pemberian air minum teman-teman. Pemberian air minum ini juga tak kalah penting, karena ketika kambing teman-teman ini seperti kurang nafsu makan, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, si kambing memang kurang minum, atau faktor yang kedua, kemungkinan kambing ini cacingan. Makanya selain obat cacing juga perlu diberikan minum setiap hari teman-teman. Selanjutnya, untuk teman-teman yang ingin memulai ternak kambing biar cepat untung, jadi tadi kan kiat sukses breeding dengan modal terbatas. Sekarang cara yang kedua, cara sukses breeding cepat untung, tapi tentunya dengan modal yang cukup banyak. Caranya seperti apa? Teman-teman bisa membeli atau memulai ternak kambing dengan kambing indukan atau babon bunting atau babon anak. Nah, kalau teman-teman membeli kambing indukan, tentunya teman-teman nanti tidak butuh waktu terlalu lama akan dapat keuntungan dari peranakannya, karena untuk kambing yang indukan itu lebih cepat birahi ketimbang yang kambing kerucilan seperti yang saya sampaikan di depan. Namun untuk kambing betina yang sudah indukan itu mungkin harganya murah-murah 1.600.000, itu yang biasa. Nanti yang agak bagus 2.000, atau yang superan bisa 2,5 sampai 3 juta. Keuntungannya yaitu teman-teman akan cepat mendapatkan cempe atau panen cempe. Tapi kurangnya di sini teman-teman, kalau teman-teman memulai ternak kambing dengan kambing betina yang sudah indukan,
nanti ketika sudah tidak produktif, teman-teman menjualnya jadi kambing potong itu harganya pasti turun jika dibanding dengan teman-teman ketika membelinya waktu masih produktif. Contohnya kalau teman-teman beli dengan harga 2.000, setelah 3 tahun teman-teman jual karena sudah tidak produktif, harganya paling di kisaran 7.600.000 atau 1.800.000, itu pun yang dalam kondisi bagus. Namun kalau mau berhitung lagi sebenarnya tetap tidak ada ruginya. Caranya menghitung seperti ini. Kita beli misalkan 2 juta, dipelihara 2 tahun sudah beranak 3 kali misalkan dalam 2 tahun. Nah, nanti kita ngejualnya pas sudah tidak produktif lagi itu kan murah. Memang dari harga belinya pasti kita rugi, tapi kita tetap untung dari peranakannya. Oke, saya kira sampai di sini dulu ya teman-teman. Itulah tadi kiat sukses trading dengan budget terbatas. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh teman-teman, dan jikalau ada yang salah mohon dimaafkan. Jika saya memang salah menurut pandangan teman-teman, sebagai wujud rasa sayang kalian kepada Wayangon Channel, tolong saya ditegur. Kita akan berjumpa kembali pada sesi berikutnya. Jangan lupa di komen, di jempol, dan juga di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.